belajar materi hari ini, biar lebih semangat kita tepuk tangan dulu ya. Kita tepuk semangat dulu, bisa? Bisa, ayo tepuk semangat. Ada yang tahu berita itu yang kemarin banjir di Denpasar? Ada yang tahu, ada yang tahu. Nah, banjir ini kenapa kok bisa banjir? Sebab banjir apa? Buang sampah sembarangan. Nah, kok bisa banjir kenapa? Sungainya meluap. Sungai meluap karena hujan yang deras. Nah, sekarang kita akan belajar asal dari mana hujan itu datang. Dari mana? Dari awan, benar. Nah, dari awan. Sekarang kita akan belajar siklus air. Kita belajar asal muasalnya adanya hujan. Hari ini kita akan belajar memahami mengapa air hujan tidak pernah habis, padahal setiap hari kita memakai air. Nah, dan juga belajar proses terjadinya hujan. Apa itu air? Air adalah sumber kehidupan yang sangat penting bagi semua makhluk hidup di bumi. Sebagian besar permukaan bumi kita itu air. Jadi di bumi ini sebagian besar itu isinya air. Seperti contohnya Indonesia. Indonesia kan banyak pulau-pulau. Nah, pulau-pulau itu kan air, lebih banyak perairannya daripada daratan. 71% diisi dengan air, baik itu air asin dari laut atau samudra maupun air tawar dari sungai, danau, dan air. Nah, kita akan belajar mengapa air di bumi tidak pernah habis. Kenapa? Ayo coba dibaca lebih. Salah satu hal yang menyebabkan air di bumi tidak pernah habis karena adanya air. Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara jalur dari permukaan bumi ke atas sampai kembali lagi ke permukaan bumi. Nah, jadi kenapa air yang kita gunakan setiap hari itu tidak pernah habis? Karena adanya siklus air. Air yang turun ke permukaan bumi itu akan terus berputar. Nah, gimana tahapan-tahapannya? Prosesnya itu seperti apa? Nah, seperti ini proses terjadinya siklus air. Yang pertama ini evaporasi, menguap. Evaporasi berlanjut ke kondensasi, terus ke presdisipasi, infiltrasi, dan terakhir limpasan. Apa itu evaporasi, kondensasi, presdisipasi, infiltrasi, dan limpasan? Nah, evaporasi adalah proses penguapan air laut, air danau, dan air sungai akibat paparan
daun atau stomata ke atmosfer. Jadi penguapan itu ada dua, dari air laut, penguapan air laut, dan juga dari tumbuh-tumbuhan atau tanaman. Selanjutnya ada proses kondensasi. Ayo Kana coba dibaca. Nah, jadi setelah tadi penguapan, air itu menguap karena adanya paparan sinar matahari, dan uapan itu ke atmosfer, jadi kan suhunya rendah, dingin, dia berubah menjadi embun. Embun itu menjadi satu, jadilah awan. Nah, awan ini menumpuk. Nah, karena awan ini ada batasannya, dia nanti lanjut ke, karena sudah menumpuk, airnya itu banyak, sudah terlalu banyak, dia menghitam, akhirnya terjadilah proses presipitasi. Presipitasi adalah proses jatuhnya air atau es dari atmosfer ke permukaan bumi karena awan sudah tidak mampu menahan massa air yang dikandungnya. Jadi karena sudah terlalu banyak nih air menjadi awan itu sudah terlalu banyak, akhirnya jadilah tetesan air yang disebut dengan hujan. Nah, setelah itu air hujan jatuh ke bumi, ke tanah. Nah, ke tanah lalu diserap oleh tanah, namanya itu infiltrasi. Infiltrasi adalah peresapan air hujan ke dalam tanah. Nah, air yang tidak meresap di dalam tanah itu akan mengalir, yaitu dinamakan dengan limpasan. Limpasan adalah air hujan yang menjadi air permukaan dan mengalir ke tempat lebih rendah atau tergenang dalam bentuk sungai, danau, laut, waduk, dan rawa. Jadi air hujan yang tidak diserap oleh tanah itu akan mengalir menjadi sungai, terus mengalir lagi ke laut. Itu namanya limpasan. Nah, ini adalah manfaat-manfaat dari adanya siklus air. Yang pertama, coba Deka dibaca. Nah, memastikan ketersediaan air bersih. Kalian kan setiap hari pasti pakai air bersih kan? Kalian mau sekolah mandi? Mandinya pakai apa? Pakai air. Yang pasti pakai air bersih. Kalian minum dengan air. Itu minum dengan air. Terus selain buat mandi, buat minum apa lagi? Cuci baju, apa lagi? Manfaat air. Cuci tangan, apa lagi? Cuci piring. Jadi semua kebutuhan sehari-hari kita menggunakan air. Jadi air itu sangat bermanfaat bagi kita. Nah, terus mengatur suhu bumi. Jadi kan kadang kalau kita siang itu panas, ya kan? Kalau siang itu panas. Terus adanya hujan biar dingin, biar suhu bumi kita itu tetap stabil, menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, yang membutuhkan air itu bukan hanya manusia. Yang membutuhkan air bukan hanya manusia, tetapi tumbuhan, hewan itu juga membutuhkan air. Nah, tumbuhan membutuhkan air untuk tumbuh, untuk berfotosintesis, mempengaruhi cuaca harian. Nah, seperti yang kita tadi, yang panas akan menjadi lebih dingin dan
sejuk karena adanya hujan. Menjadi sumber energi terbarukan. Air ini bisa menjadi sumber energi listrik. Nah, sekarang mengapa sumber air seperti sumur, sungai, dan danau mengalami kekeringan saat musim kemarau meskipun air di bumi tidak pernah hilang karena adanya siklus air? Mengapa? Kenapa? Ada yang tahu? Musim kemarauan panas. Nah, karena panas itu mengapa? Kenapa? Walaupun panas tapi air itu habis. Tapi katanya siklus air itu tidak pernah selalu ada. Kenapa kok bisa habis? Kenapa kok bisa kekeringan? Ada yang tahu? Nggak tahu. Oke, ini penjelasannya. Coba dibaca kakak. Meningkatkan suhu jadi menyebabkan air di permukaan meluap, evaporasi meluap cepat dan bagaimana ekonomi juga terus berlanjut. Sudah paham? Nah, jadi kenapa kita bisa kekeringan padahal kan siklus air selalu berputar setiap harinya? Karena di musim kemarau itu kita membutuhkan suhu yang stabil. Nah, dengan suhu yang stabil itu akhirnya menguap. Jadi karena panas, jadi itu menguap, air yang ada di laut itu menguap. Terus embun-embun air yang ada di dalam tanah itu juga menguap. Nah, karena menguap ini jadi lebih banyak yang keluar daripada air yang masuk gitu. Terus setelah itu karena cuacanya kemarau jadi kita lebih banyak membutuhkan air. Biasanya kalau kemarau kan dikit-dikit panas, mau mandi membutuhkan air. Air juga minum, karena kemarau akhirnya kita pengen minum terus. Itu karena itu jadi kebutuhan air yang meningkat, tetapi karena penguapan dan suhu bumi yang tinggi jadi panas. Nah, itu tidak bisa mengembun dan membentuk awan. Jadi air yang turun itu, air yang masuk itu berkurang. Nah, sedangkan air yang keluar itu meningkat. Paham ya sampai sini? Oke, sekarang kalian kerjakan ini. Dijelaskan dulu, bentar. Ini kan ada gambar. Nah, ini gambar siklus air. Nanti kalian jelaskan tahapan-tahapan siklus air itu. Dijelaskan yang pertama itu apa? Di sini ditulis, dijelaskan. Biar nggak bingung, nanti kalian kan menjelaskan ke depan. Kasih nomor 1 itu bagaimana di gambar ini. Terus dijelaskan. Contoh, evaporasi itu apa? Dijelaskan evaporasi adalah penguapan air dari laut seperti itu ya. Dan selanjutnya sampai selesai. Nah, selanjutnya ini ada soal pilihan ganda. Nanti dikerjakan bersama-sama. Oke? Nanti setiap kelompok ditunjuk 1 orang untuk menjelaskan ke depan. Nah, semua jadi kelompok ditunjuk ya 1 orang untuk menjelaskan ke depan. Nanti yang dulu menjelaskan ibu foto dari dulu. Ini. Kalau yang keluar nomor 2 berarti yang keluar maju kelompok. Oke, sudah paham? Jangan lupa nama kelompoknya ditulis. Boleh ditulis anggotanya, boleh ditulis kelompoknya. Dari kelompok 5. Nanti kamu menjelaskan apa? Siklus air, tahapan yang pertama
Evaporasi itu apa? Oke, ibu ada apa? Kelompok 2. Perkenalan dulu dari kelompok mana? Ayo didengarkan temennya. Evaporasi itu ya, evaporasi dia mana? Fermentasi. Ayo beri tepuk tangan untuk kelompok. Nah, karena sudah 2 kelompok, jadi kayaknya cukup. Semuanya sudah paham ya? Ya paham ya. Yang pertama itu tadi apa? Proses terjadinya siklus air. Yang pertama evaporasi. Evaporasi itu apa? Nah, menguapnya air dari permukaan bumi. Kalau evaporasi itu penguapan dari mana? Dari air apa? Kita penguapan kan ada 2. Evaporasi sama transpirasi. Yang keras loh, bisik-bisik. Yang keras. Penguapan itu ada 2. Yang pertama evaporasi, yang kedua ada transpirasi. Kalau evaporasi penguapan dari air laut, kalau transpirasi penguapan dari air tanaman, dari tumbuhan. Setelah evaporasi dan transpirasi, selanjutnya apa? Setelah evaporasi, setelah penguapan menjadi embun, embun itu menumpuk menjadi kondensasi. Terus kalau sudah awannya menumpuk, kadar airnya sudah terlalu banyak, turun hujan, itu dinamakan presipitasi. Setelah turunnya hujan, air turun ke tanah. Tanah itu menyerap. Nah, itu apa? Proses apa namanya? Ayo kakak, proses apa kakak? Air menyerap ke tanah. Proses air menyerap. Air hujan menyerap ke tanah. Proses apa namanya kakak? Infiltrasi. Nah, kalau airnya itu tidak menyerap ke tanah tapi mengalir ke sungai terus lanjut ke laut, itu dinamakan dengan limpasan. Berarti sudah paham ya proses terjadinya siklus air itu seperti apa? Sudah paham? Sudah. Nah, karena sudah paham, pembelajaran hari ini, coba Ibu mau tanya, apa itu siklus air? Proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus. Nama lain siklus air itu apa? Hidrologi. Nah, sebelum ditutup, nanti ya posisi yang ABC. Nah, karena sudah selesai, karena semuanya sudah paham, pembelajaran hari ini Ibu tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
tanya, padahal ibu sudah menjelaskan tapi masih tanya-tanya, masih bingung, dibaca bukunya, LKS-nya dibuka, materinya apa,